Halo, ketemu lagi dengan saya Anto dari AMJ. Kali ini kita home service di basement. Nah, ini daerah Jakarta ya. Nah, mobil yang akan kita kerjakan adalah mobil Hyundai Ioniq 5. Tapi kali ini sedikit berbeda. Mobil ini sudah kedua kalinya kita datengin untuk kita rubah audionya. Yang pertama kali, audio di mobil ini sudah dirombak total ya. Peredam, wrapping yang warna biru ini, dan audio sudah dikerjakan di toko sebelah, anggap aja toko A ya. Karena ketidakpuasan pelanggan, sehingga menghubungi tim AMJ untuk dimintai bantuan memperbaiki keadaan yang sudah ada. Nah, setelah kita datang di kondisi pertama, saya sempat bikin TikToknya, tapi saya belum sempat bikin video YouTube-nya. Bagi pengguna Ioniq 5, nah ini sedikit pembelajaran ya buat teman-teman yang mau upgrade audionya. Nah, ini kita baru dapat satu kasus dimana pemasangan audionya yang menurut kita cukup high risk atau cukup membahayakan. Sebelumnya konsumennya udah menghubungi saya, cuma tiba-tiba di cancel, terus sudah pasang tempat lain. Nah, ternyata begitu mobil datang hasilnya nggak memuaskan. Terus hubungin kita untuk kita cek lagi. Ternyata setelah kita cek hasilnya cukup mengagetkan ya, cukup mengejutkan. Nah, ini bukan karena saya ngerasa iri atau ngerasa customernya nggak belanja di saya, enggak. Tapi ini buat pembelajaran teman-teman semua di luar sana. Ketika ingin upgrade audio, pilihlah installer yang tepat buat teman-teman ya. Nah, ini saya spillkan beberapa kejanggalan yang menurut saya wajib saya bagi ke teman-teman. Kejanggalan pertama adalah adanya kabel baru yang disuntik ke karet original. Nah, ini kejanggalan pertama yang menurut kita ini kurang baik. Kejanggalan kedua adalah penambahan atau penggantian tweeter tetapi tidak sesuai porsinya. Satu, nah kabelnya seperti ini ya, sambung-sambung. Nomor dua, pemasangannya seperti ini, dilem pakai lem besi. Dan refitting originalnya ini kan harganya 1 juta lebih nih kalau kita beli di Hyundai. Nah, ini udah dipotong-potong nih, udah dirusak. Ini kejanggalan kedua. Nah, kita juga jual produk Crossfire, bukan kita nggak jual, tapi apapun produknya tergantung pasang. Nah, kejanggalan ketiga, saat pemasangan peredam, ini kan harusnya kabel ini di luar daripada peredam, bukan di dalam. Nah, ini kan ditimpa sama peredam. Nah, ini kan kejanggalan yang menurut kita tidak efektif ya, atau tidak baik untuk dilakukan. Nah, ini juga ada penambahan strum yang langsung ambil dari aki dan hanya disambung seperti ini ya. Ini untuk ke subwoofer. Nah, subwoofernya udah diganti juga. Nah, ini kejanggalan keempat yang kita temuin. Terus kabel RCA nya pun, maaf ya saya sambil agak pengen ketawa ya, karena ini aduh ya. Ini jadi buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua nih, perhatikan cara kerja seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, selalu berhati-hati dalam memilih installer, apalagi untuk mobil kalian yang mobil listrik yang rawan sekali dengan yang namanya sensor-sensor gitu ya teman-teman semua ya. Saya hanya mengingatkan teman-teman untuk hati-hati dalam memilih installer, tidak ada maksud lain dalam video ini. Saya sempat tunjukkan beberapa kecacatan yang menurut kita cukup disayangkan untuk mobil listrik. Nah, setelah itu sang owner hubungin kita lagi, Mas Anto, tolong dong sekalian dimaksimalin aja. Saya udah percaya sama Mas Anto. Oke, kita langsung lihat aja ya kecacatan apa yang menurut kita perlu kita perbaikin dan apa aja yang akan kita upgrade. Karena hari ini berbeda, kita bukan hanya masang DSP, tapi kita ganti full mulai dari center speaker, speaker depan, speaker tengah, sampai subwoofernya. Yuk kita mulai dari pintu kanan. Nah, yang pertama kali menyita perhatian saya adalah begini. Kita jangan lihat merek ya, kita ngomong pengerjaan, karena merek itu semua orang bisa jual, semua orang bisa pasang, tapi tergantung bagaimana pasangnya. Kali ini ada Crossfire di sini. Nah, kalau kita lihat pemasangan, ini kabel ini ditimpa habis. Nah, kalau di AMJ menurut kita ini sangat tidak direkomendasikan, karena ketika nanti ada problem di area sini, kita agak kesusahan ya. Itu terutama pihak dealer atau pihak bengkel gitu. Makanya kenapa
Kalau di AMG kita menyarankan pemasangan perdam itu selalu di belakang perkabelan, karena original mobil pun seperti itu. Jadi jangan kita menyalahi kodrat itu ya. Ini satu. Setelah itu dua, kita lihat di sini ada kabel ya yang keluar. Ini adalah kabel untuk mengganti tweeter. Nah, ini kabel tweeter originalnya, dan ini adalah kabel tambahan yang digunakan untuk penambahan tweeter. Karena di mobil ini speakernya standar original seperti ini. Ini originalnya Bose, tetapi tweeternya kemarin diganti. Nah menurut saya ini juga kurang direkomendasikan ya buat teman-teman ya. Kenapa? Karena ini dilem besi, terus ini dirusak. Kenapa? Karena ini harganya satu biji ini di Hyundai itu kurang lebih sekitar 1.150.000 saya cek. Jadi kalau dirusak-rusak seperti ini, aduh ya. Jadi makanya kita mau pasang lagi juga nih agak berpikir nanti bagaimana cara beresinnya ya. Nih, itu poin 2. Nah, poin ketiga, Mas Noval coba perhatikan di area sini. Saya pindah dulu. Oke. Nah, ini karetnya dibolong. Tuh, karetnya dibolong. Dari sini dibolong, sehingga ada 2 kabel keluar ke sini. Nah, itu juga sebenarnya tidak direkomendasikan ya, karena ini menyalahi kodrat gitu loh ya. Ini kan udah disediain karet, kenapa harus nembusin dari sini? Oke ya Mas Noval ya, buat teman-teman semua ya. Jadi itu 3 yang menurut kita tidak baik dilakukan lah, terutama di mobil listrik. Sebenarnya ada beberapa kejadian, cuma karena di sesi pertama kita udah rapiin yang di bawah sana yang kabelnya dipotong-potong, jadi kita udah nggak bisa tunjukin lagi. Terus di area bawah jok juga kemarin kita udah rubah ya, kita udah rubah pakai TPR. Sebelumnya juga ini udah kocar kacir. Nah, ini kita udah rubah jadi plug and play kembali, semuanya udah rapi. Karena di sesi kedua, ini kan di sesi ketiga ya, maksudnya ini kedatangan kita yang kedua kali untuk mobil ini. Jadi ini udah beres. Nah, sekarang saya langsung aja memperkenalkan apa aja yang akan kita pasang atau kita upgrade di mobil ini. Mohon maaf saya berkeringat karena memang keadaannya di basement yang panas banget. Kalau ada yang bilang home service enak ya jalan-jalan, harus lihat juga lika-liku home service seperti apa. Yuk langsung aja kita lihat yang mau kita pasang. Saya sudah berada di sebelah kiri mobil dan sama ya kejadiannya, semuanya sama. Ini sama ya. Jalan kabel ini harus ngerusakin bla 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 bla, sudah lah ya. Dan ini juga sama yang sebelah kiri, tapi yang kanan lem besi, yang kiri ini pakai lem tembak atau lem apa sih yang dilelehin gitulah ya, lem bakar. Oke. Nah, apa yang akan kita upgrade di mobil ini? Karena sudah terlanjur seperti ini, kita akan mulai mengganti speaker depan. Speaker depan kita menggunakan Isonic, tipenya itu S1 CX 6.2. Nah, ini speaker mid bassnya kalau kita tekan seperti ini ya. Tuh, ganteng banget speakernya. Tweeternya juga mungil banget, jadi tweeternya bisa nanti kita masukkan ke tempat original. Cuma sayangnya itu dudukannya udah dirubah, jadi nanti ya kita lagi berpikir ya bagaimana ngerapin ini biar kesannya kembali menjadi lebih baik daripada seperti yang kita lihat tadi itu ya. Ini untuk tweeter. Dan juga ada passive crossover yang dibalut dengan rubber atau karet. Nih, ini karet nih. Nah, jadi aman ya dari air, dari gonjangan, dari badai, dari tsunami dan lain sebagainya. Emang ada badai mas, tsunami segala mas? Enggak ada ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke center speaker yang akan kita ganti. Loh, belum disiapin. Oh, ini. Nah, ya. Oke, kita sudah siapkan housing. Kita sudah siapkan dudukannya. Udah, jangan lama-lama ntar ditiru. Nah, ini center speakernya. Ntar dulu, jangan ngintip. Ntar pingin lagi. Nah, ini center speakernya. Ini housingnya. Nanti ini kita akan menggantikan di sini ya. Tuh. Ya. Nanti ini kita lepas, ini kita masukin dalamnya, ini dudukannya. Sudah dibuat khusus untuk Hyundai Ioniq 5. Oke,
bagian depan sudah clear. Speaker depan kita udah jelasin, tweeter kita udah jelasin, center speaker kita udah jelasin. Kita langsung ke bagian pintu tengah. Kita ganti pakai speaker apa nih bagusnya? Kita lihat yuk. Nah, sekarang kita sudah ada di pintu bagian tengah kiri. Kalau kita lihat, ya kurang lebih sama-sama aja kayak depan ya pemasangannya ya. Ini malah pemasangannya begini nih, ada sedikit ada jendela nih, tapi ya sudahlah, tangan no comment lah itu. Yuk langsung aja kita jelasin speaker yang akan kita pasang. Bentar nih, bentar teman-teman, nih ganggu nih joknya nih. Loh, nggak dikeluarin semua Mas Noval? Belum. Nah ini, Mas Noval ini nggak biasa ngeluarin ya, jadi harus ini nih. Iya. Udah berapa lama Mas nggak dikeluarin Mas? Nah ini ya, kita siapin dulu. Oke, langsung kita jelasin. Di speaker tengah kita menggunakan apa? Kita menggunakan iSonic juga. Tipenya S1CX6.2. Loh, kok sama-sama yang depan? Emang yang tengah split juga Mas Anto? Apa Mas Noval? Karena koaksialnya bisa dijadikan. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. iSonic ini punya speaker yang keren banget. Speaker yang cuma mungkin ada di MJ ya, sombong. Pokoknya ini speaker keren. Apa? Kita perhatikan, ini sama kan sama yang depan. Nah ya, ini adalah speaker split, dimana tweeternya terpisah. Nih ya, nih tweeternya terpisah nih. Tapi iSonic menyediakan dudukannya nih. Jadi nanti ini kita bisa copot. Ini bisa masuk ke dalamnya. Tweeternya bisa di atasnya sini. Jadi koaksial. Jadi koaksial dengan passive crossover yang diselubungin dengan karet tadi yang anti badai, anti tsunami nih. Nih ya. Gitu. Jadi kerennya iSonic yang tipe 6 lupa terus. S1CX6.2 itu bisa split, bisa koaksial. Sehingga warna suaranya nggak berubah, warna suara depan dan belakang gitu. Keren kan? Keren kan? Langsung dong hubungin AMG. Mas Santo mau beli, ada barang? Ada. Oke, kita langsung ke belakang. Nah, kalau kita lihat di belakang juga sudah dipasangin peredam. Kalau ini kita no comment ya, karena kalau bagus ya kita ngomong bagus, harus fair. Kalau enggak ya kita ngomong enggak. Kalau menurut kita ini pemasangannya cukup oke, tidak ada masalah. So far ya nggak ada masalah gitu. Jadi kita hanya rubah di area subwoofer aja. Nah, keluhan dari konsumennya adalah saat ini ada suara sembernya. Ya kita nggak tahu ya, tadi sempat dengerin ya memang ada. Saya udah coba setting dan tidak ketemu, sehingga saya sarankan mengganti dengan produk Crossfire AL8. Wah, bentuknya sama ya? Sama bentuknya, mereknya beda. Cuma nggak etis ya kalau kita nunjukin merek ke depan umum. Jadi ya intinya serupa tapi tak sama. Boleh beda bentuk tapi beda rasa, beda suara gitu ya. Nih kalau kita lihat tuh, nih bentuknya beda ya, jadi serupa tapi tak sama. Oke, gimana teman-teman, sudah lihat semua ya apa yang akan kita kerjakan di mobil ini dan perubahan-perubahan apa nanti yang akan kita lakukan di mobil ini? Kita langsung kerjakan aja. Setelah kita kerjakan baru akan kita lihat hasilnya. Ada tambahan lagi loh, lupa. Ayo kita lihat yuk. Pinjam player high-res dong. Gimana tadi? Nah, ada yang hampir lupa nih. Kenapa kalau Ioniq 5 itu saya suka banget pakai transparent audio atau TVR. Kita pakainya yang 8 PS nih ya. Tahu nggak alasannya Mas Noval kenapa saya suka ini? Karena dia ada slot untuk controller. Nah, oke. Jadi TVR 8 PS itu punya controller seperti ini. Ini kontrolernya serupa tapi tak sama yang ada di pasaran. Kalau controller TVR 8 PS di sini ada slot USB dan SD card. Jadi ini sudah high res tuh tulisannya di SD player.
ini sudah high res player, jadi bisa colok USB, bisa baca file FLAC, bisa baca file DSD. Sehingga buat teman-teman yang memang kupingnya udah jeli banget terhadap suara, nah ini solusi gitu. Jadi dengan ini colok sini langsung direct ke sini, tidak melalui si Bose punya, sehingga suaranya menjadi lebih murni, lebih pure, suaranya menjadi lebih detail, lebih bagus lagi suaranya gitu. Nih senjata rahasianya. Oke, dan ini portable ya, jadi portable aja gitu. Kalau di Ioniq enak penempatannya, ada slotnya di situ tuh. Oke, udah cukup ya penjelasannya, kita langsung kerjain aja. Oke teman-teman, nah ini teman-teman bisa lihat ya, fuse-nya memang bener ada fuse, tapi perkabelan itu pakai kabel apa ya nih? Kabel kecil banget ya. Dan ini akan kita gantikan dengan kabel strum 8 AWG ya, lihat 8 AWG. Jadi ini kan telanjang ya, udah kabelnya kecil ya, telanjang. Nanti kalau standar atau SOP-nya AMD itu kalau install audio atau menarik strum langsung dari aki, itu kita menggunakan kabel 8 AWG dan juga dibaluti dengan selang spiral ya, lihat ya. Jadi benar-benar safety. Kali ini bahaya banget tuh ya. Bisa teman-teman lihat mana kabelnya kecil, terus masuk ke dalam sono. Aduh, ini kalau putus, iya tadi cuma diikat doang ya dengan kabel case. Aduh, pokoknya akan kita beresin deh ya teman-teman. Saksikan terus saja ya dokumentasi atau vlog pemasangan Hyundai Ioniq 5 kita ini yang ketiga. Jadi kita ngerombak ini yang ketiga, akan kita sempurnakan lagi ya. Sebelumnya DSP juga udah kita pasang dengan TPR yang 8 PS. Ini speakernya kita akan menggunakan iSonic, depan two-way dan di tengahnya itu koaksial teman-teman ya. Nah ini udah kita lepas semua. Kita juga udah memasangkan ring speaker ya, kita menggunakan ring speaker. Nah ini speaker original ya dari Hyundai Ioniq 5. Nanti akan kita gantikan koaksial yang bisa jadi two-way ya, two-way yang juga bisa jadi koaksial. Nah, ini untuk koaksialnya ya, iSonic. Ini untuk pintu tengah. Untuk pintu depan nanti menggunakan iSonic yang S1 CX6.2. Ini two-way untuk pintu depannya ya. Ini mid bassnya, nah, ini tweeternya dan pasifnya. Nah ini untuk DSP nya sana ya, tuh DSP nya menggunakan TPR 8 PS ya, sudah diinstal. Nah ini untuk subwoofernya ya, kita letakkan di belakang. Sebelumnya sudah ada subwoofer juga, lalu kita ganti menggunakan crossfire yang tipe AL8XS. Nah ini subwoofer. Nah ini untuk center speakernya. Oke, stay tune teman-teman, kita akan lanjut kerja. Nah, sekarang kita mau tunjukin ya buat teman-teman semua bagaimana merubah speaker split ini menjadi speaker koaksial. Kalau kita perhatikan di iSonic tipe S1CX6.2 di sini tertulis ya, komponen atau koaksial speaker set. Berarti speaker komponen atau split bisa dirubah menjadi koaksial. Nah, ini ada caranya di sini. Kita langsung aja ya. Kita ambil speakernya. Nah, ini speakernya. Kita lepas karetnya. Nah, pastikan teman-teman melepas karet ini yang sudah terbiasa untuk melepas ya. Kalau belum terbiasa untuk melepas-lepas biasanya agak susah. Ya. Nah, jadi di sini nanti ada baut plus, kita tinggal gunakan obeng plus. Nah, tengahnya terlepas ya. Nih, jadi bentuknya jadi seperti ini. Nah, kita siapkan tweeternya.
kita siapkan dudukannya. Nah, di sini ada lubangnya nih. Kita masukin aja. Jadi ini speaker split yang multifungsi ya. Biasanya orang nyebut apa sih? Dual function gitu ya, dual function. Ya apalah itulah, whatever lah ya. Nah, kita siapkan seperti ini. Kita paskan. Setelah itu kita pasang palanya. Nah, tuh udah jadi palanya, ya kan? Tuh, bentuknya kayak apa nih? Ya kayak Twitter, ya. Oke, langsung kita masukkan. Nah, ini ada lubang, jadi ini pastikan harus masuk di lubangnya ya. Tuh, kita lihat di sini dia ada buat jalan kabel. Nah, kita pasin aja dulu. Set. Nah, sampai pas. Oke, ini udah pas. Nah, kita siapkan baut tadi. Nah, kita lihat nih ada untuk bautnya, untuk kabelnya. Lalu kita baut. Kelihatan? Ya, udah jadi koaksial. Tuh, ganteng kan? Nah, setelah itu kita ambil lagi karetnya. Kita pasin. Kita pasang. Sudah jadi. Tuh hasil jadinya. Gimana Mas Hafal? Gimana teman-teman? Keren banget. Keren ya? Keren. Oke teman-teman, ini speaker asli atau original bawaan Hyundai Ioniq 5 ya. Nah, kita lepas, kita juga sudah memasangkan ring speaker. Oke. Nah, ini speakernya pakai Ioniq ya. Hampir mirip sama Ioniq memang ya. Nah, tuh kita jalan kabel ya, jalan kabel lalu menggunakan pin terminal dalam menginstal speakernya ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ada pasif, kita letakkan di sini pasifnya ya. Jadi kabelnya juga tidak kita potong untuk menginstal speaker. Nah, ini koaksial bisa jadi two way ya. Tadi teman-teman udah lihat kan videonya, sudah saya insert ya. Ini koaksial yang bisa jadi two way koaksial. Ioniq dengan tipe S1 CX6.2. Wih, keren banget. Nah, ini untuk pintu bagian tengah ya di Hyundai Ioniq 5. Oke teman-teman, udah kita install untuk speaker koaksial ya dari Ioniq. Ini untuk pintu tengah sebelah kiri ya. Ini untuk speaker dan juga ada tweeter ya koaksial. Karena ini bisa two way dan juga bisa menjadi koaksial. Nah, ini untuk pasifnya kita letakkan di sini ya. Kita juga tadi menjalankan kabel baru menggunakan terminal atau pin terminal untuk menginstal speakernya. Nah, untuk kanan juga sudah ya, kanan belakang juga, kanan tengah nih. Nah, ini untuk speaker koaksialnya juga sudah kita install beserta pasifnya ya. Jadi untuk bagian area belakang atau area tengah sudah terinstall semua. Untuk subwoofer juga sudah kita install
Crossfire CF-AL8 ya. Kita letakkan di bagasi. Nah, kita menggunakan strom langsung 8 AWG, ground dan juga kabel remote serta RCA dan kontrol bus ya. Ini juga kita treatment menggunakan selang bakar, menggunakan Verulus, jadi benar-benar safety ya kita dalam menginstal audio, tidak hanya menggunakan kabel kecil ya. Nanti di area fuse atau sikring depan juga akan saya kasih lihat penggantian fuse dan juga kabel 8 AWG. Nah, ini untuk DSP amplifiernya ya, TPR, dia 8 PS physical audio, car audio. Nah, controller juga sudah terinstall ya, nanti akan kita buatkan dudukan di area konsol. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan speaker bagian depan ya. Pasifnya juga kita letakkan di sini dari iSonic. Nanti tweeternya kita jalan kabel baru ya, tidak di jumper seperti yang sudah-sudah. Nah, ini speakernya ya. Ini speakernya two way. Ini untuk mid bassnya, tweeternya juga sedang diinstal di refitting tweeternya. Oke, teman-teman tetap stay tune ya untuk lihat perkembangan instalasi audio di mobil Hyundai Ioniq 5. Ini untuk yang ketiga kalinya kita bereskan. Kita mengganti speakernya depan dan juga tengah serta subwoofernya juga kita ganti. Yang kedua kemarin kita mengganti DSP amplifiernya. Oke, stay tune teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan speaker tengah ya udah kita pasang ya koaksialnya. Sekarang speaker depan itu juga udah kita install. Nah, ini untuk pasifnya ya, dan ini speakernya. Oke, speaker dari iSonic ya, sama sebenarnya speakernya yang depan dan juga yang tengah, cuman perbedaannya kalau yang depan itu tweeternya kita letakkan nanti di refitting tweeter aslinya ya, kita juga udah jalan kabelnya. Nah kalau yang tengah itu kita pasang di konusnya karena menjadi speaker koaksial. Oke, jadi kita tinggal cek finishing, lalu kita setting kali ya, beres lalu kita setting. Jadi cukup simple ya untuk upgrade atau memaksimalkan audio di mobil Hyundai Ioniq 5. Kita ada di daerah Cawang. Mantap. Nah untuk tweeternya seperti ini ya, sudah kita jalankan kabel juga nih, kabelnya ya, pin terminal nanti kita sambungkan ke sini. Nah, tweeternya nanti tinggal kita install setelah trimnya sudah kita install. Gas. Say my name. I'm in the say my name. Oke teman-teman, saatnya kita bongkar untuk center speakernya. Mantap. Nah, kita buka dulu penutupnya atau housingnya. Nah tuh center speaker bawaan Hyundai Ioniq 5. Gunakan obeng cebol atau obeng pendek. Nah seperti ini ya, ada soket satu, kita lepaskan soketnya. Nah tuh speaker senternya seperti itu. Setelah ini akan kita gantikan dengan speaker dari Rebek. Oke teman-teman, nah ini untuk center speaker dari Rebek ya, kita udah punya beserta dengan housingnya. Nah ini untuk center speaker original bawaan Hyundai Ioniq 5. Oke, sekarang kita akan install di center speakernya. Oke.
Oke, teman-teman. Ini untuk center speaker dari Rebek udah kita install dengan menggunakan housing refitting ya. Keren banget, spesial nih. Jadi untuk AMG juga bisa bikin refitting atau housing ini dari bahan 3D printing ya. Nah, ini untuk speaker centernya udah kita install di Hyundai Ioniq 5 menggunakan dari Rebek speaker centernya, mantap ya. Sekarang kita tutup lagi coba, Rian ya. Kita tutup lagi. Mantap cuy, mantap. Oke teman-teman, nah tadi kan teman-teman lihat ya, kabelnya kecil banget kan. Nah sekarang kita menggunakan kabel 8 AWG, lalu kita bungkus dengan selang spiral ya, jadi tetap aman. Nah kita kasih lihat dong ujungnya dong, tuh bukan serabut ya, kita gunakan ferruless, jadi tetap proper. Mobilnya mahal bos, harus yang proper dong kalau instalasi ya, jangan nanggung-nanggung. Mantap. Teman-teman, nah sikring juga kita ganti ya. Tuh, kita menggunakan selang spiral, jadi menggunakan kabelnya juga 8 AWG, jadi proper ya untuk kelistrikan. Jangan menggunakan kabel kecil mini kayak gitu, mana nggak dibungkus selang spiral lagi. Aduh, mobil listrik, meskipun mobil listrik takutnya dia kegencet atau ada dierat sama tikus kan, waduh putus kan bahaya ya. Nah, jadi keamanan safety itu nomor pertama ya di AMG SOP kita dalam instalasi audio mobil ya. Nah itu juga kita letakkan di situ sikringnya ya. Oke, kita lanjut ke pengerjaan lainnya teman-teman. Mas Sarto, ngapain Mas? Mas Noval, ya. Nih Mas, lihat dulu Mas. Ini keren ya, ini player high res nih, source mode. Jadi ini langsung nyolok ke TPR, transparent audio PS8 DSP yang biasa kita pasang di mobil ini di Ioniq 5. Ioniq ya. Tuh ada pilihannya ya, CD mode, Kasih DT unjuk mode. dong kalau bisa nyolok playlist Mas. Oh ini tuh. Jadi di sini ada player UDIS mode atau SD card. Tuh. Wih, mantep ya. Tuh ya. Di SD player. Tuh ya, Mas Noval ya. Ini mainan baru nih. Jadi ini enak banget. Nah, ini tadi saya udah nyeting, saya bikin 1 2 3 settingan. Jadi satu itu untuk dual untuk duduk di sini karena ownernya duduk di belakang kiri. Settingan 2 juga untuk di sini menggunakan di SD player ini, dan settingan 3 untuk dual position. Dan hari ini kita berhasil ya untuk bikin dual position. Karena tadi pakai center ya? Iya, jadi duduk di Senternya kiri, Rebek. duduk di kanan, itu suaranya All sama. around Tadi berarti. nyobain kan? Iya. Nah, nanti Jadi buat teman-teman yang nanti penasaran, rekamin Mas ya? iya nanti rekamin saya ya? rekamin. Kalau penasaran teman-teman bisa kontak aja ya, nanti akan saya kirimkan hasil rekamannya. Pokoknya gokil. Jadi ini kita udah kelar Mas ya untuk upgrade Ioniq 5 di kawasan Cawang. Betul, kita sudah selesai untuk upgrade Ioniq 5. Tadi ownernya yang sebelumnya selalu nggak puas karena owner ini selera musiknya yang open, suara Detail. simbalnya itu berasa maunya detail-detail ya. Ya. Terutama suara Twitter itu selalu jadi masalah. Nah, tadi udah dengerin dan puas banget karena saya selesaiin yang belakang dan saya udah samakan atau sesuaikan dengan selera ownernya. Jadi apalagi pas pakai DSP player ini, aduh, saya aja merinding loh, bagus suaranya, bener. Ini bukan jualan kecap ya, tapi memang suaranya bagus banget. Berarti ada rekomendasi baru untuk para pengguna Ioniq 5 Betul, ya? jadi Ioniq 5 Bisa ganti speaker gitu bisa ini? ganti speaker, plug and play, nggak potong kabel.
Itu, dan yang terutama yang biasa pakai supir duduk di belakang, itu suara tweeter itu hampir nggak berasa karena ini kan hadap ke bawah nih speakernya. Nah, dengan si iSonic tadi yang SW1 6.2 SC 6.2 itu top Marco top jos, apalagi center speakernya pakai yang Rebek punya. Ya memang sih harganya ya, tapi untuk sebuah kepuasan, apalah artinya uang. Apalah artinya dulu. Oke, udah ya. Saya rasa udah cukup semuanya udah puas semua. Ini kita tinggal beberes rapi-rapi. Udah keringetan juga karena memang kita di basement. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan lupa kalau teman-teman mau upgrade audio di AMG, kalian harus tonton videonya sampai selesai. Kenapa? Karena jangan sampai kalian salah pilih installer. Jangan lupa like, komen, dan share lokasi. Saya Anto dan tim AMG mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya Mas, mau dengerin lagi?